Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, jamaah sekalian Masjid Al-Barakah, sidang salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam kedua tarawih kita Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan tadi kita pada saat berbuka. Saya mau tanya nih Pak, jika tadi kita berbuka dengan segelas atau secangkir teh manis, kita coba bandingkan dengan minum teh manis di luar bulan Ramadan, nikmatan pada saat maghrib tadi atau di bulan yang lain. Luar biasa ya, Masya Allah. Tehnya sama, takarannya sama, yang buatnya sama, kok bisa beda ya? Apa yang buat beda? Apa yang buat beda? Kalau aus kayaknya di hari biasa juga kita aus, pernah kan? Tapi tidak pernah merasakan senikmat pada saat kita iftar, pada saat kita berbuka puasa. Inilah jaminan Allah dan Rasulnya. Kata Rasul, lis-shaimina farhatan. Buat orang yang berpuasa itu akan bertemu dengan dua kebahagiaan. Yang pertama, indal iftar, pada saat berbuka terbukti segelas teh manis, secangkir teh manis jauh terasa nikmat dengan secangkir teh manis di luar bulan Ramadan. Atau sama-sama di bulan Ramadan, kita ajak kawan kita atau siapapun yang tidak berpuasa, lalu ajak bareng-bareng maghrib minum teh manis, yang satu tidak berpuasa, yang satu berpuasa. Tanyakan pada masing-masing hatinya, nikmat tidak tuh orang yang tidak berpuasa minum secangkir teh? Pasti dia akan mengatakan, ah biasa. Itu pertama. Jadi di jaminan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Allah dan Rasulnya akan menjamin siapa yang baik dan benar berpuasanya. Itu kebahagiaan kita yang kedua nanti akan melebihi nikmatnya secangkir kopi pada saat kita iftar, yaitu pada saat kita inda liqa'i rabbik, pada saat kita berjumpa dengan Allah. Kita hakul yakin ketika puasa kita benar dan baik, pada saat perjanjian hidup kita selesai dan diselesaikan oleh Allah, saya hakul yakin Allah akan memanggil jiwa kita, Allah akan memanggil ruh kita dengan panggilan
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kata Allah, ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lalu Allah mempersilahkan, mengundang kita. Aduh, saya pengen nangis. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, wadkhuli jannati. Ini janji Allah. Siapa yang benar dan baik berpuasanya, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Allah panggil jiwa kita, Allah panggil hati dan roh kita. Allah dengan sangat terbuka akan menjadikan kita sebagai hambanya, dan Allah mempersilahkan kita masuk lewat pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, tetangga masjid kita. Ada ya? Ada. Tapi lewat keberkahan Masjid Al-Barkah sehingga kita bisa masuk Masjid Ar-Rayyan gitu. Insya Allah kita besok pada saat selesai perjanjian hidup dibangkitkan, insya Allah kita bersama-sama masuk surganya lewat pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Sudah 7 menit ya. Tadi MC menyampaikan 7 menit setengah aja Ustaz katanya. Ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara puasa ini adalah satu proses yang amat sangat nalar, kita tidak bisa menjangkau. Mana mungkin proses yang hanya 1 bulan kita lakukan, lewat syariat kita tidak makan, tidak minum, dan melakukan hal yang terlarang secara syariat, lalu kita coba jiwa, hati, dan kalbu serta roh kita berpuasa, lalu dengan aktivitas yang sesederhana itu, kok Allah janjinya luar biasa yang akal kita tidak nyampe. Hadis ini sering kita dengar dan pasti paling sering kita dengar. Man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di satu hadis yang lain bahkan kharaja min dzunubihi kayaumi wiladashu ummuhu, dihapus seluruh dosanya. Dan Allah berbicara tentang pengampunan, Bapak Ibu, tidak tanggung-tanggung. Dari 99 asma Allah, nama-nama sifat Allah, ada 3 yang berbicara tentang Allah Maha Pengampun atau Maha Pemaaf. Pernah baca Asmaul Husna Al-Ghaffar? Pernah? Pernah. Yang kedua, pernah baca Al-Ghafur? Pernah. Yang ketiga, pernah baca Al-Afu? Pernah. Semua ada di antara 1 sampai 99 atau 1 sampai 100. Jadi kalau kita mengawali dari lafaz Allah, asma Allah nanti akan berjumlah 100. Tapi dari Ar-Rahman sampai As-Sabur nanti akan ketemu 99. Walaupun ada menurut satu qaul ulama, jumlah ini bisa mencapai 127 asma Allah. Nabi mengajari kita, Allah memerintahkan kepada kita, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah, berperilakulah kita sebagaimana perilaku atau akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada waktu 2 menit kita renungkan satu firman Allah yang berbicara tentang pengampunan, dan lewat puasa ini Allah nanti akan memberikan pengampunan kepada kita. Satu saja kita renungkan, yaitu sifat Allah yang bermakna Al-Ghaffar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu Quran lafaz Ghaffar itu jumlahnya tidak banyak. Nah, ini kan Ramadan nih. Sudah berapa juz, Pak? Sudah berapa juz? Wah, harus punya target kita.
harus punya target, karena pertanyaan alam barzah sudah dibocorkan kepada kita. Kalau itu ujian nasional, kalau soalnya bocor, kira-kira nilainya bagus apa jelek? Bagus. Mestinya nanti besok di alam barzah kita nilainya bagus, karena pertanyaannya sudah dibocorkan. Pertanyaannya salah satunya, man imamuka? Siapa imamu? Bukan imam rawatib kita nanti yang dijawab. Mohon maaf, siapa nama Ustaz? Imami Ustaz Faisal. Bukan itu jawabannya. Karena imam rawatib bisa gonta-ganti, capek kita jawabnya. Masjid Istiqlal siapa? Masjid Ar-Royan siapa? Kan kita bingung. Tapi semua sepakat nanti di luar mulut kita itu akan menjawab jika perilaku kita bersesuaian dengan bocoran pertanyaan sekaligus jawabannya. Kita akan jawab, imami Al-Quran. Imamku adalah Al-Quran. Bisa tidak tuh orang yang kadang-kadang yang hidupnya agak lain, orang yang tidak pernah baca Quran, lalu besok di alam barzah ketika pertanyaan ini ditanyakan, bisa nggak jawab imami Al-Quran? Berat, mustahil. Maka Ramadan momentum terbaik, dipaksakan oleh kita minimal 1 kali khatmil Quran. Nanti akan ketemu lafaz Al-Ghaffar atau Ghaffar itu hanya 5 kali Allah ungkap dalam satu Quran. Singkat cerita, karena waktunya sangat terbatas, apa dan bagaimana sifat Allah sehingga Allah disebut dengan Al-Ghaffar? Allah disebut Al-Ghaffar karena Dia Allah yang melimpahkan keindahan, dan Dia Allah yang menutupi keburukan. Saya ulangi biar terpahami secara dalam oleh kita. Allah bersifat Al-Ghaffar karena Dia Allah yang melimpahkan aneka keindahan kepada kita, dan Allah yang menutupi keburukan. Sehingga kita cek raga kita nih, kita ada kulitnya kan? Ada gak benda di dunia yang tanpa kulit? Ada gak Pak? Baik benda hidup maupun benda mati, ada gak? Benda mati saking ingin indahnya, contoh ini dinding, wall, saking ingin indah dipandang oleh yang memandang, diberi kulit, mana kulitnya? Itu plesteran, itu acian, itu cat. Coba bangunan Masjid Al-Barakah ini tanpa kulit, kira-kira nampak terlihat indah apa tidak? Tidak. Coba diri kita, kalau Allah tidak berikan kulit, kira-kira satu dengan yang lain akan saling memandang indah atau saling memandang jijik? Usus kita terlihat, dalaman-dalaman kita semua terlihat, begitu buruknya kita. Tapi karena Allah Al-Ghaffar, Allah ciptakan itu kulit untuk menutupi kita. Tapi seringkali manusia lupa akan apa di balik kulit itu. Padahal mohon maaf, ada satu benda yang tanpa kulit di muka bumi ini, yaitu benda yang ketika dia ingin keluar tanpa kompromi, yang kita selalu ikhlas melepasnya ketika kita mules perut, ketika kita sakit perut ingin BAB, apa yang kita keluarkan itu tanpa kulit. Maka orang yang tidak menghargai kulit, itulah dia seperti apa yang kita ikhlaskan. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, dengan Allah memberikan keindahan dan Allah menutupi keburukan, ada pesan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Imam Al-Ghazali memerintahkan kepada kita lewat peneladanan terhadap sifat Allah ini. Pertama adalah, kalau kita ingin ditutupi terus oleh Allah keburukan kita, kata Imam Al-Ghazali,
tolong dong tutupi kesalahan dan keburukan saudara-saudara kita. Tolong dong maafkan keburukan dan kesalahan saudara-saudara kita. Ketika kita menutupi kekurangan saudara kita, kesalahan saudara kita, bukan saudara kita yang akan menutupi kekurangan kita, tapi Dia, Allah, yang pasti akan menutupi kesalahan kita. Maka kemarin pas ketika menjelang Ramadan kita saling maaf bermaafan. Kita suka keliru minta maaf pasca Ramadan, qabla Ramadan. Sekarang mumpung baru satu hari ini, ayo satu dengan yang lain saling memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah, ini kita semua, masa lalu kita, siapa yang tahu tentang kita? Hanya diri kita dan Allah. Lewat Allah bersifat Al-Ghaffar, Allah tutupi. Saya hakul yakin demi Allah, saya sampai bersumpah nih, jika Allah tidak bersifat Al-Ghaffar, Allah lihatkan masa lalu kita, Allah pertontonkan berada di dalam wajah kita, sanggup gak kita berangkat dari rumah ke masjid ini? Sanggup gak kira-kira, Pak? Gak bakal sanggup kita, karena wajah-wajah penuh dosa nampak terlihat oleh satu dengan yang lainnya. Tapi Allah Al-Ghaffar, Allah tutupi itu semua. Maka tugas kita, ayo perbanyak istighfar, ayo perbanyak berbuat baik. Nah, puasa adalah momentum sebagai alat pemantik kepada kita untuk berbuat baik, dan itu sangat terasa oleh kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktunya habis. Jadi paling tidak buat kita, sekali lagi, di momentum Ramadan ini, selain kita tilawah Quran sebanyak mungkin, tapi perbanyak istighfar, buka hati untuk saling memaafkan, buka kemampuan dan empati kita untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Tadi panitia masjid mengatakan bahwa ini pun juga infak sedekah jariah, momentum terbaik di bulan suci Ramadan. Tadi per meter berapa? 10 juta. Ini masing-masing per meter sudah selesai sudah. Dan insya Allah, ya kita kadang-kadang jangan suka egois ya, ingin masuk surga tapi pelit. Karena menurut saya surga tidak ada buat orang yang pelit. Gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.